Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan non-fiksi. Untuk kamu yang ingin menjadi penulis, ini adalah channel yang sempurna untuk kamu ikuti. Oke, kali ini kita akan membahas tentang 7 tips yang paling ampuh untuk menulis cerita fiksi. Nah, kamu yang sekarang sedang menulis novel, menulis cerpen, menulis apapun itu yang bertema fiksi, bisa menggunakan 7 tips berikut ini untuk membuat penulisanmu semakin kuat dan semakin hebat sebagai sebuah karya fiksi yang layak dibaca. Apa saja 7 tips yang paling ampuh untuk membuat sebuah cerita fiksi? Mari kita bahas satu per satu. Tips yang pertama untuk menulis cerita fiksi yang bagus adalah dengan menulis tema yang paling kamu sukai. Jadi kalau kamu menyukai novel atau sebuah cerita yang bergenre horor, kamu bisa menulis genre horor. Kalau kamu menyukai novel yang sifatnya romantis, kamu bisa menulis yang bertema romantis. Intinya adalah apapun yang kamu suka, genre tertentu dalam penulisan fiksi, pilih tema itu terlebih dahulu. Karena apa? Karena kamu sudah pasti memiliki banyak pengetahuan, wawasan, dan kemampuan untuk menulis tema tersebut berdasarkan pengalaman kamu membaca beberapa novel yang memang kamu sukai. Jadi tips yang pertama adalah tulis novel yang kamu suka. Artinya tulis novel yang temanya kamu sukai sebagai novel kesukaan sendiri. Selanjutnya, tips yang kedua untuk menulis cerita fiksi yang bagus adalah hanya memberitahu pembaca apa yang perlu mereka tahu saja. Maksudnya begini, ketika kamu menulis sebuah cerita fiksi, kamu jangan membocorkan informasi-informasi yang berguna untuk mengejutkan mereka di awal cerita. Misalnya kamu ingin membuat sebuah kejutan bagi pembaca di pertengahan cerita, pada bagian konflik, penyelesaian konflik, dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai kamu bocorkan informasinya pada penulisan awal cerita. Kamu mungkin ingin menambahkan sesuatu supaya lebih asik, tapi ingat, jangan memberitahu pembaca sesuatu yang belum layak mereka tahu. Biarkan alurnya mengalir dan kejutannya ada pada ceritamu di tempat yang tepat. Tips yang ketiga untuk menulis cerita fiksi yang bagus adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kalimat yang sederhana, sesederhana kedengarannya. Artinya ada sebuah rumus yang simple yang gampang dimengerti oleh seseorang hanya dengan mendengarnya sekali saja. Hindari menggunakan kalimat-kalimat yang kompleks, yang rumit, yang terlalu puitis, ataupun yang terlalu dibuat dan dipaksa indah. Semakin sederhana, semakin mudah dicerna, semakin mudah dimengerti oleh pembaca, itu semakin bagus. Kemudian tips yang keempat adalah dengan membuat target penulisan harian. Nah, bila kamu adalah seorang penulis pemula yang belum pernah menulis novel sebanyak 60.000 kata atau kurang ataupun lebih, menulis dengan jumlah seperti itu akan sangat menantang. Bagaimana cara membuatnya menjadi lebih masuk akal dan lebih mudah untuk dikerjakan? Tentu saja dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Anggaplah bahwa kamu ingin menulis sebuah novel dengan panjang atau jumlah kata sebanyak 60.000. Bagaimana hal itu bisa selesai dalam waktu 2 bulan atau 60 hari? Kamu harus menulisnya berarti dalam satu hari sebanyak 1000 kata. Nah, tapi kalau kamu ingin menyelesaikannya dalam 4 bulan, kamu bisa menulis dalam 500 kata per hari. Begitupun seterusnya kalau kamu ingin menyelesaikan dalam waktu yang lebih lama lagi. Intinya adalah bagilah bagian-bagian kecil menjadi bagian-bagian kecil target penulisanmu dan lakukan itu setiap hari. Kemudian tips yang kelima yang bisa kamu lakukan adalah dengan menulis setiap hari. Penulis profesional menulis setiap hari. Entah apakah mereka mood atau tidak, apakah mereka merasa terinspirasi atau tidak, tapi penulis profesional akan menulis setiap harinya. Menulis setiap hari akan membuat kedisiplinan dalam menulis menjadi jauh lebih terjaga. Jadi tips yang kelima yang perlu kamu pahami untuk menulis fiksi yang bagus adalah dengan menulislah setiap hari. Selanjutnya, tips yang keenam untuk menulis fiksi adalah dengan mencoba jenis penulisan yang lain. Maksudnya begini, jika kamu adalah seorang penulis novel yang terbiasa menulis dengan jumlah kata yang banyak, sekarang waktunya untuk mencoba menulis cerpen. Ada perbedaan yang besar antara menulis novel dan menulis cerpen. Ketika novel membutuhkan konflik yang banyak dan mungkin rumit, cerpen akan membuatnya langsung pada titik sasaran. Nah, ini nanti akan membuat kamu semakin berpengalaman. Ataupun jika kamu biasa menulis buku reguler, maka sekarang waktunya untuk menulis di website, di blog, artikel, dan lain sebagainya. Intinya adalah semakin banyak pengalaman kamu menulis dalam berbagai bentuk penulisan dan sudut pandang, maka semakin hebat nantinya kamu menulis untuk tema apapun, termasuk juga dalam penulisan fiksi. Kemudian tips yang terakhir untuk menulis fiksi, cerita fiksi adalah jangan menunggu inspirasi untuk menulis. Nah, ini kebanyakan persepsi yang keliru pada banyak penulis pemula. Mereka menunggu mood atau menunggu inspirasi, menunggu ilham untuk menulis. Padahal tidak demikian. Mood tidak datang setiap hari. Mood lebih banyak susah untuk dikendalikan, susah untuk ditangkap. Caranya adalah dengan membiasakan dirimu untuk menulis. Apakah kamu mood atau tidak, terinspirasi atau tidak, tapi paksa dirimu untuk terus menulis secara disiplin. Dengan cara ini, kamu tidak membutuhkan mood lagi untuk menulis, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam keseharianmu. Baik, itu adalah 7 tips menulis cerita fiksi yang paling ampuh. Ini masih ada banyak tips, cuman dengan 7 tips itu saja, jika kamu lakukan dengan baik, sudah cukup untuk membuat kamu menjadi semakin mahir dalam penulisan fiksi. Baik, itu saja untuk video kali ini. Jika kamu tertarik dengan informasi seputar penulisan, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, meninggalkan komen, kemudian membagikannya kepada teman-temanmu. Informasi penulisan yang lebih komplit dapat juga kamu lihat di website situs penulisgunung.id. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penulis.